Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima mata kuliah Hukum Lembaga Negara tidak kita lakukan dengan Zoom meeting, tetapi saya sharing materi dan ini adalah materi pertemuan kelima. Sebelumnya di pertemuan keempat kemarin kita sudah membahas mengenai lembaga negara secara umum, kemudian lembaga eksekutif, dan kita juga sudah sedikit membicarakan tentang bagaimana mengisi jabatan presiden. Syarat-syaratnya apa saja, apa yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar dan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang turunan di bawahnya mengenai syarat-syarat untuk menjadi presiden. Saat ini yang mau kita bahas adalah kemarin juga kita sudah membahas tentang masa jabatan presiden ya, sebelum amandemen dan sesudah amandemen gitu. Dan pada amandemen keberapa dirubahnya masa jabatan presiden di dalam konstitusi. Sekarang kita berbicara tentang presiden yang berhalangan, mangkat, dan berhenti dalam masa jabatannya. Hal ini diatur di Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, tentu saja setelah amandemen ya, maksudnya Undang-Undang Dasar ini, di mana ayat 1 menyebutkan bahwa jika presiden mangkat, berhenti dan diberhentikan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Dan ini pernah terjadi ya pada masa pemerintahan Soeharto pada masa pemerintahan Gus Dur, yang kemudian diangkatlah wakilnya yaitu Megawati dan menjalankan masa jabatan presiden sampai habis masa jabatan paslon itu. Kemudian ayat 2, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Jadi bukan hanya kekosongan presiden yang harus segera diisi, tetapi kekosongan wakil presiden juga harus segera diisi. Kenapa? Padahal ada banyak pro dan kontra mengenai sebenarnya status wakil presiden, kemudian tugas wakil presiden, kemudian andil seorang wakil presiden dalam menjalankan negara. Ini ada banyak komentar pro dan kontra gitu. Jadi seolah-olah wakil presiden ini adalah cuman pasangan untuk maju saja, tapi setelah terpilih dan diangkat menjadi wakil presiden itu kayak kontribusinya kurang jelas apa, karena memang di dalam konstitusi kita, di dalam undang-undang kita, di dalam peraturan perundang-undangan kita nggak jelas sebenarnya tugas seorang wakil presiden ini seperti apa. Nah, tetapi ketidakberadaan seorang wakil presiden itu juga penting, sehingga apabila dia kosong jabatan wakil presidennya harus segera dipilih wakil presiden yang baru, dan ada 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Kemudian MPR memilih salah satu untuk menjadi wakil presiden mendampingi presiden sampai dengan masa jabatannya. Nah, bagaimana kalau presiden dan wakil presidennya yang mangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatannya? Maka pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan bertiga bersama-sama, dan selambat-lambatnya 30 hari setelah itu MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paslonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. Jadi kalau misalnya seperti yang terjadi pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden terakhir, di mana ada 2 paslon, hanya ada 2 paslon dengan selisih suara tipis yang dimenangkan oleh pasangan calon Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, ketika misalnya saat ini Jokowi dan Ma'ruf Amin
tidak bisa, kedua-duanya nih, presiden dan wakil presidennya, tidak bisa menjalankan tugasnya entah karena mangkat, berhalangan, atau berhenti, maka yang menjalankan tugas presiden sementara adalah 3 orang menteri. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan bersama-sama selama 30 hari. Dan dalam waktu 30 hari, MPR harus memilih presiden dan wakil presiden yang baru yang diusulkan oleh parpol yang memenangkan suara terbanyak urutan 1 dan 2. Kalau kemarin karena paslonnya hanya 2, maka dari gabungan parpol itulah mengusulkan nama lagi untuk dipilih di MPR. Kenapa melalui mekanisme MPR seperti sebelum amandemen? Ya karena memang kalau mau menyelenggarakan pemilu itu membutuhkan waktu persiapan yang sangat panjang ya. Tidak bisa dalam waktu 30 hari. Jadi karena dalam keadaan yang mendesak, mekanisme ini diambil, yaitu memilih presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol pemenang 1 dan 2 seperti yang terjadi sebelum amandemen Undang-Undang Dasar. Begitu dikatakan di pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Namun ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai sifat berhalangannya presiden ini sebelum amandemen Undang-Undang Dasar yang penting juga untuk kita ketahui dan kita bahas sekarang. Menurut Profesor Bagirmanan dalam bukunya Lembaga Kepresidenan, ada 3 kategori keadaan berhalangan presiden. Yang pertama dia mangkat, kemudian berhenti, atau yang ketiga tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai apabila presiden mangkat ketika dia menjabat. Keadaan mangkat adalah secara medik presiden dinyatakan meninggal. Presiden secara medik dinyatakan meninggal apabila ada penetapan dari suatu tim medik. Jadi nggak bisa menduga-duga, nggak bisa berdasarkan rumor, nggak bisa berdasarkan kesimpulan dari lembaga MPR atau DPR, tetapi tim medik lah yang harus menyatakan bahwa presiden sudah dinyatakan meninggal gitu ya. Harus ada ketetapan medik yang resmi dan sesuai dengan syarat-syarat keadaan dan kelaziman bagi setiap orang yang dinyatakan meninggal. Dulu pengaturan mengenai ini diatur dengan jelas dalam sebuah peraturan perundang-undangan ya. Presiden dapat pula dinyatakan mangkat misalnya dalam suatu keadaan di mana presiden hilang, dalam suatu keadaan kecelakaan, telah dilakukan usaha pencarian dalam kurun waktu yang wajar. Kemudian penetapan mangkat untuk peristiwa semacam ini dilakukan bukan oleh tim medik, melainkan oleh Mahkamah Agung setelah mendengar pertimbangan pemerintah semua unsur pimpinan lembaga tinggi negara. Nah dulu pengaturan mengenai apabila presiden dalam keadaan mangkat itu diatur dengan rinci seperti ini gitu. Jadi mangkatnya karena apa? Karena secara medis meninggal, masih ada fisiknya terlihat gitu ya. Kemudian ditetapkan meninggal oleh tim medik atau hilang. Misalnya dalam perjalanan ke suatu tempat pesawat jatuh kemudian tidak dapat ditemukan, hilang, sudah dicari dalam kurun waktu yang wajar gitu ya. Nah penetapannya bukan oleh tim medik tapi oleh Mahkamah Agung. Dulu pengaturan sebelum amandemennya seperti ini, rinci. Tapi ini tidak disebutkan di konstitusi, melainkan disebutkan di saya lupa ya, undang-undang atau TAP MPR gitu. Nanti saya sertakan di grup deh. Saya lupa benar. Nah selanjutnya keadaan presiden berhenti dalam masa jabatannya. Presiden juga bisa berhenti ya dalam masa jabatannya. Seperti yang terjadi pada masa Presiden Soeharto mengundurkan diri dari dalam masa jabatannya. Nah presiden dapat berhenti dalam masa jabatannya karena mengundurkan diri atau diberhentikan oleh MPR. Tapi kalau diberhentikan oleh MPR nih nanti akan ada mekanisme sendiri yaitu pada subbab pemakjulan presiden kita bahasnya ya, karena dia ada beberapa mekanisme yang panjang dan kita pisah di dalam, tidak kita gabung di video ini karena nanti akan jadi terlalu panjang. Nah, tidak diatur secara jelas kriteria-kriteria atau alasan-alasan apa saja presiden dapat mengundurkan diri dari jabatannya. Namun menurut Profesor Bagirmanan, apabila presiden ingin mengundurkan diri seyogyanya melayangkan surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada MPR
Meskipun presiden dipilih langsung oleh rakyat, namun MPR terdiri dari DPD dan DPR dan tetap dipandang sebagai cerminan perwakilan rakyat Indonesia. Jadi meskipun presiden sekarang tidak dipilih oleh MPR lagi, tapi kalau mau mengundurkan diri menurut Profesor Bagirmanan, selayaknya formalnya itu melayangkan surat pengunduran dirinya kepada MPR. Kenapa kepada MPR? Karena MPR gabungan DPR dan DPD. Semua unsur daerah ada di situ gitu, unsur bangsa ada di situ gitu. Jadi dianggap MPR masih sebagai cerminan perwakilan rakyat. Meskipun mekanismenya ini nggak ada ya. Mekanisme yang jelas atau aturan pelaksana mengenai prosedur presiden bila ingin berhenti dalam masa jabatannya. Yang ketiga adalah situasi di mana presiden tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya. Ini kalau menurut Profesor Bagirmanan ada beberapa kemungkinan seseorang tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatan. Yang pertama, dia tidak hadir. Artinya secara fisik dia tidak berada di dalam lingkungan jabatan yang memungkinkan dia bisa menjalankan kewajibannya. Yang kedua, hadir tetapi fisik dan mentalnya atau intelektualnya tidak memungkinkan menjalankan kewajibannya. Bisa jadi karena sakit ya. Dan ini harus berdasarkan ketetapan oleh medis. Nah, beberapa pertimbangan keadaan presiden dapat dianggap tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya yaitu yang pertama, presiden dengan sengaja meninggalkan lingkungan jabatannya karena suatu peristiwa politik atau peristiwa hukum tertentu dan tidak akan kembali atau tidak dikehendaki kembali memangku jabatannya. Ini terjadi di Afghanistan baru-baru ini ya. Jadi presidennya keluar negeri, melarikan diri gitu ya. Apakah bahasa melarikan diri tepat ya? Pokoknya keluar negeri meninggalkan posisi presidennya sehingga dia tidak berada di lingkungan untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Gitu. Jadi ini contohnya ya yang bisa kita ambil tadi presiden Afghanistan yang kemudian meninggalkan kantornya, meninggalkan negaranya bisa masuk dalam kategori yang pertama ini. Kemudian yang kedua, presiden yang dalam keadaan tertentu baik atau atas kemauannya sendiri atau bukan atas kemauan sendiri berada pada suatu tempat atau keadaan yang tidak memungkinkan lagi menjalankan kewajibannya. Nah, ini mungkin tersandra atau kalau kayak di film-film kan ada yang disandra, ada yang pesawat Air Force One-nya dibajak dan lain-lain gitu ya. Ini belum pernah terjadi di Indonesia dan saya nggak tahu apakah pernah terjadi di negara lain, tapi yang jelas Presiden Afghanistan pernah meninggalkan dengan sengaja atas kemauannya sendiri negaranya dan jabatannya. Ini contoh yang nomor 1. Kalau contoh yang nomor 2 saya kurang paham apakah pernah terjadi gitu. Nah, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan mengenai pelaksanaan presiden dalam keadaan berhalangan ini diatur cukup jelas di TAP MPR nomor 7 /MPR tahun 1973. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang pertanggungjawaban presiden. Nah, sebenarnya di dalam sistem presidensial itu tidak ada mekanisme pertanggungjawaban presiden ya. Mekanisme pertanggungjawaban presiden ini terjadi biasanya di negara sistem parlementer karena presidennya itu dipilih oleh parlemen. Jadi dia mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada parlemen. Karena di sistem presidensial, presiden kita dipilih oleh rakyat, maka tidak ada pertanggungjawaban presiden kepada parlemen karena yang memilih bukan parlemen tapi rakyat langsung. Namun di Indonesia ada suatu kebiasaan yang sudah menjadi konvensi ketatanegaraan di mana setiap tanggal 16 Agustus presiden melakukan pidato pertanggungjawaban kinerjanya selama 1 tahun di hadapan rapat paripurna MPR. Ini juga sudah pernah kita obrolin di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, yang mana pidato pertanggungjawaban Presiden Jokowi terakhir, beliau mengenakan pakaian suku Baduy. Nah, ini menjadi sebuah konvensi ketatanegaraan dan masih banyak sebenarnya konvensi ketatanegaraan lain dan mungkin kalian bisa searching
browsing untuk mencari tahu konvensi ketatanegaraan yang lain. Kemudian mekanisme pemakzulan presiden. Nah, ini juga sudah dibicarakan sebenarnya ketika kita membahas konstitusi di mata kuliah hukum konstitusi, dan sedikit kita bicarakan sebelum masuk kepada lembaga kepresidenan di mata kuliah hukum lembaga negara. Nanti saya akan menyertakan sebuah bahan bacaan di mana di situ akan ada pembahasan yang lebih lengkap mengenai mekanisme pemakzulan presiden, yang sebenarnya mekanisme ini sudah cukup lengkap diatur di pasal 7B untuk mekanismenya ya. Dan untuk alasan presiden dapat dimakzulkan diatur di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ternyata ini pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah hasil amandemen ketiga. Nah, sebelum Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, ada perbedaan mengenai syarat dan mekanisme pemakzulan presiden. Dan itu menjadi tugas kalian sekaligus presensi untuk pertemuan kelima. Jadi tidak mengerjakan tugas sama dengan tidak melakukan presensi di pertemuan kelima. Jarang-jarang ya saya ngasih tugas ya dari pertemuan pertama sampai dengan kelima, kayaknya ini baru tugas kedua. Jadi tolong dilakukan dengan senang hati, riang gembira, ringan tangan ya, karena saya tidak selalu setiap minggu memberikan tugas yang cukup melelahkan dan memberatkan kalian. Nah, tugasnya adalah menjelaskan perbandingan syarat dan mekanisme pemakzulan presiden sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Link pengumpulan tugas akan diinfokan di masing-masing grup. Jadi grup A, B, C, ICP nanti akan saya infokan linknya. Untuk mekanisme pemakzulan presiden, sebenarnya saya sudah sedikit pernah menjelaskan di mata kuliah hukum konstitusi dan juga hukum lembaga negara. Tapi saya juga nanti akan memberikan bahan bacaan yang lebih detail mengenai syarat dan mekanisme pemakzulan presiden serta pendapat-pendapat para peneliti, para ahli hukum tata negara mengenai pro dan kontra mekanisme tersebut yang telah diatur di konstitusi kita. Oke, supaya video ini nggak terlalu panjang, ringan, untuk kalian bisa perhatikan, kalian bisa dengarkan, kalian bisa pelajari, maka saya cukupkan dulu pembahasannya sampai di sini. Beberapa pembahasan yang cukup detail akan saya sharing berupa bahan bacaan artikel. Untuk video materi pertemuan kelima kali ini, salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.